Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepekan terendam banjir, warga Kecamatan Tanjung Pura Langkat mulai terserang penyakit. Satgas Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera mulai telusuri asal gelondongan kayu dan pihak yang terlibat pembalakan liar. Perusahaan swasta di Deli Serdang membangun tanggul reklamasi seluas 50 hektar secara ilegal. Informasi pertama, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat selama lebih dari sepekan. Warga terpaksa bertahan di posko pengungsian yang dibangun secara mandiri mengingat bantuan dari pemerintah daerah sangat minim. Sudah 8 hari, banjir masih merendam rumah warga di Kecamatan Tanjung Pura Langkat. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Sedangkan sebagian warga lainnya memilih mengungsi ke posko yang mereka bangun secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga mencari bantuan dari luar atau hanya mengandalkan stok pribadi karena minimnya bantuan logistik dari pemerintah. Selain makanan dan air bersih, warga juga sangat membutuhkan bantuan obat-obatan. Pasalnya warga yang menjadi korban banjir sudah terserang penyakit seperti gatal-gatal. Nah, rata-rata dia kena kutu gatal-gatal lah Pak, gatal, itu sakit perut. Ya, Pak. Untuk obat-obat sendiri sejauh ini bagaimana? Belum ada Pak. Obat belum ada. Dari hari pertama sampai hari ke-8? Iya belum ada Pak. Belum ada. Untuk makanan tadi Pak? Makanan tadi ya sistemnya kami Pak ya bertahan aja lah Pak, bertahan hidup sampai apa yang ada stok kami, mungkin ada bantuan kami terima, kalaupun dapat, kalaupun nggak dapat ya sudah. Saat ini warga mencoba semampunya bertahan hidup di tengah kepungan banjir. Per 2 Desember 2025 tercatat, banjir telah meluas ke 16 kecamatan di Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Ya, tim gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban hilang usai banjir bandang yang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pencarian kali ini, petugas melibatkan anjing pelacak milik Polri. Sebanyak 4 ekor anjing terlatih milik Polri dikerahkan dalam proses pencarian korban hilang usai banjir bandang di 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir puing-puing bangunan yang tersapu air sungai Aek Garoga pada 25 November lalu. Banyaknya material kayu membuat 3 desa tersebut luluh lantak. Petugas gabungan membuat pori-pori dengan cara menusukkan besi ke dalam tanah agar anjing pelacak dapat mencium aroma busuk yang berada di bawah tanah. Anjing pelacak yang dikerahkan ke lokasi bencana merupakan anjing terlatih dalam proses pencarian orang hilang. Sebelum melibatkan anjing pelacak, petugas terlebih dahulu menandai lokasi yang disinyalir adanya korban yang tertimbun lumpur atau material rumah. Kita menurunkan 4 K9 khusus untuk SAR ya di daerah Tapanuli Selatan, tepatnya di Garuga. Ya, jadi sifat kita tuh hanya sifatnya mencari, kemudian setelah mencari kita kasih tanda di situ. Jadi selama ini ada beberapa titik yang sudah kita kasih tanda. Baik, demikian. Sudah ada berapa titik Pak? Itu Pak? Kurang lebih hampir sekitar 7 titik tanda. Itu dimulai. Sebanyak 42 orang di Kecamatan Batang Toru meninggal dunia akibat bencana alam. Belum diketahui berapa jumlah orang yang hilang karena saat ini petugas masih melakukan pencarian. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan. Ya, puluhan kaum ibu di Labuhan Batu menggalang bantuan secara mandiri bagi korban bencana alam. Ini adalah respon atas krisis pangan dan keterbatasan yang melanda para pengungsi. Ibu-ibu di Kelurahan Danau Bale, Rantau Selatan ini berinisiatif menghimpun donasi untuk korban bencana banjir bandang dan longsor. Mereka bahkan menjadi motor penggalang bantuan kemanusiaan dengan mendatangi warga satu persatu. Beragam jenis bantuan terkumpul, meliputi uang tunai, beras, mie instan, daging dan ikan kemasan, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan bayi dan MCK. Para ibu mengaku tersentuh dengan kondisi pengungsi yang kesulitan makan dan terancam kelaparan.
Mereka rela mengerahkan waktu dan tenaga demi menggerakkan gerakan kemanusiaan ini. Bersemangat semua, mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai dan segala yang dibutuhkan seperti mie instan, sarden, biskuit, serta mama ini berdonasi semua warga Dono Balese dan sekitarnya, serta kawan-kawan rekan-rekan yang di luar sana ada juga yang membantu. Begitu, desa N1 pun ikut juga antisipasi. Di luar dugaan, gerakan penggalangan bantuan dari rumah ke rumah ini menghasilkan jumlah donasi yang jauh melebihi target awal. Seluruh bantuan kemudian diserahkan kepada Palang Merah Indonesia Labuhan Batu untuk segera disalurkan kepada korban bencana. Gerakan kebersamaan yang digagas para ibu-ibu ini diharapkan mampu menjadi dorongan semangat bagi korban untuk kembali bangkit. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Ya, anggota BRIMOB yang sedang bertugas mencari korban hilang akibat bencana alam di Sibolga, Sumatera Utara justru tak sengaja menemukan jenazah ibunya. Berhari-hari anggota BRIMOB itu menanti kabar sang ibu yang hilang kontak. Belasan personel BRIMOB Polda Sumatera Utara ini sedang bertugas mencari jenazah korban bencana alam di wilayah Sibolga Utara. Jenazah wanita ditemukan bersama material yang tersapu banjir bandang. Salah satu anggota BRIMOB menyadari jenazah yang ditemukan itu adalah ibundanya yang sudah berhari-hari hilang. Meski duka menusuk kalbu, anggota BRIMOB itu mengevakuasi jenazah ibunda dibantu oleh rekan-rekannya. Jenazah sang ibu anggota BRIMOB itu adalah satu dari ratusan korban yang dilaporkan hilang akibat bencana alam di wilayah Sibolga. Belum pulih dari dampak bencana banjir dan longsor, para pengungsi di Sibolga Utara dilanda kepanikan saat terjadi gempa magnitudo 5,0 yang berpusat di wilayah barat daya Mandailing Natal Selasa malam. Gempa mengguncang ketika para pengungsi sedang menunggu bantuan. Namun para pengungsi mulai bisa tenang saat mendapat informasi gempa tak berpotensi tsunami. Jangannya kuat nggak tadi? Nggak kuat lah, karena masih trauma juga kayak. Kepanikan pengungsi juga terjadi di Tapanuli Selatan. Gempa yang terasa di beberapa titik menyebabkan ratusan pengungsi keluar dari posko. Iya, gempa pas tidur dibangun langsung. Agak kuat tadi, Bang? Lumayan lah, Pak. Nggak tahu kayak mana keadaannya tadi. Menurut data BNPB hingga Rabu pagi, jumlah korban tewas akibat bencana alam di wilayah Sumatera Utara telah menembus angka 301 orang. Sementara jumlah korban hilang 163 orang. Tim Liputan SCTV melaporkan.